Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video opini ya, dan gue ada di akun resminya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan gue sebenarnya tertarik banget untuk ngebahas masalah ini. Setelah sebelumnya di awal-awal gue membahas tentang Ukraina ya, dan pada saat itu memang nggak ada urusan politik yang gue dalami waktu awal-awal gue benar-benar mendukung Ukraina ya, karena gue murni yang terkena dampaknya pada saat itu adalah rakyatnya ya, dimana dibombardir, sehingga gue ingin membantu rakyatnya, bukan berdasarkan politik yang beredar pada saat itu. Dan memang dalam konflik seperti ini antara politik dan kemanusiaan kadang-kadang bertolak belakang ya. Jadi kita fokus saja pada kemanusiaan. Pada saat itu gue ingin bantu menyiarkan masalah itu, bukan berarti mencampuri politiknya ya. Politiknya boleh saja salah, misalnya boleh saja Presiden Ukraina bersalah, atau sebaliknya Presiden Rusia Vladimir Putin bersalah. Gue nggak ada masalahnya ke situ ya, karena ini menyangkut uh, negara lain ya. Dan kita sebagai negara non-blok memang seharusnya tidak mendukung siapapun yang menurut gue ini udah masuk ke dalam ranah politik ya, politik secara skala besar. Walaupun secara kemanusiaan kita harus memang juga bersikap untuk cepat mendamaikan peperangan ini. Dan gue bangga banget sebagai warga negara Indonesia, dan bangga juga terhadap Presiden Joko Widodo yang berani menentukan dia berkunjung ke Ukraina dan Rusia ya, yang secara tidak langsung adalah untuk membawa misi pesan damai ya. Dan gue jadi teringat pada dulu-dulu ya, waktu sekitar tahun 92 ya, 92 95. Pada saat itu ada peperangan antara pasukan Serbia dan rakyat Bosnia ya. Waktu itu pembantaian Muslim Bosnia pada saat itu. Dan pada saat itu sama bangganya ya dengan yang terjadi sekarang. Pada saat itu bahkan lebih mencekam ya, pada saat itu di Serbia Herzegovina ya, pokoknya Bosnia dan Serbia itu ya. Jadi pada saat itu gue inget memang Presiden Soeharto langsung terjun ke sana menggunakan pesawat. Dan ada bukunya kalau salah, The Untold Story of Soeharto kalau nggak salah. Memang keputusan untuk ke Bosnia itu memang dari kemauan dari Pak Soeharto sendiri. Bahkan pengawalnya pun kagum ya dengan ketekad beliau demi perdamaian pada saat itu. Bahkan mereka pakai rompi ya, pasukan-pasukan pakai rompi, sedangkan presiden sendiri gue lihat fotonya pada saat itu ya, dia cuma pakai baju penghangat aja ya. Gue nggak tahu dalamnya rompi atau gimana, yang pasti itu mencerminkan betapa pemberaninya presiden-presiden Indonesia selama ini ya. Walaupun ada kekurangan ya, yang pasti yang membanggakan kita harus kita suarakan juga. Begitu juga Soekarno, begitu juga Pak Habibie, begitu juga Bu Megawati, Presiden Yudhoyono dan lain-lain. Itu ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil ya, presiden-presiden kita yang menurut gue siapapun presidennya, Indonesia bakal selalu di hati bekas pecahan Uni Soviet ya. Dan menurut gue bangsa-bangsa pecahan Uni Soviet itu sangat menghargai rakyat Indonesia, karena begitu juga Indonesia ya sangat menghargai mereka, Rusia dan pecahan Uni Soviet lainnya, karena merasa dulu kita
pernah saling membutuhkan ya di kawasan Asia ini gitu ya. Walaupun kita akhirnya berbeda jalan dengan mereka semua, kita berada di non-blok ya. Dan menurut gua posisi sebagai negara non-blok itu sangat pas dengan Indonesia yang tidak ingin mencari masalah ya. Kita negara yang udah cukup dengan resource kita, tidak perlu mengganggu negara lain, tidak punya kepentingan untuk menguasai negara lain pada saat ini ya. Menurut gue sudah sangat benar Indonesia berada di negara non-blok. Tapi non-blok bukan berarti kita cuek. Dulu ada namanya non-blok proaktif. Jadi kita tetap berkontribusi untuk masalah-masalah seperti ini ya. Dan itu terbukti ketika Presiden Soeharto juga terjun langsung ke Bosnia, Serbia, dan sekarang dilanjutkan dengan Presiden Joko Widodo yang dengan gagah berani kita mampu menjadi kepala negara Asia pertama yang datang langsung ke Ukraina maupun nanti ke Rusia ya. Walaupun memang sebelumnya udah ada kepala negara seperti PM Inggris, seperti PM Jerman dan lain-lain, tapi dari kawasan Asia kita adalah yang pertama ya. Dan salutnya Presiden Jokowi datang ke Ukraina ini melalui jalur darat ya teman-teman. Jadi dia dari Polandia dia berangkat pakai kereta api. Dan uniknya sih ini di video-video ini kereta apinya itu kereta api listrik ya. Gue nggak tahu kalau di Jakarta itu kereta api listrik itu biasanya komuter lain ya. Jadi cuman satu kota aja gitu ya, nggak dengan jarak yang jauh. Tapi di Polandia dan Ukraina gue nggak tahu ya berapa jauh, tapi mereka pakai kereta listrik ya. Jadi dan kita lihat ini banyak runtuhan benar-benar bekas perang ya. Dia menyaksikan sendiri, dan Indonesia juga berkesempatan untuk memberikan bantuan terutama di fasilitas rumah sakit ya. Jadi dan Presiden Indonesia juga bertemu dengan Presiden Ukraina juga. Mudah-mudahan pembahasannya tentang perdamaian ya. Jangan selalu mengikuti ego kepemimpinan, ego politik. Dan mudah-mudahan nanti juga di Rusia juga seperti itu sama ya. Kita tidak bisa membedakan ini presiden Rusia yang benar, ini presiden Ukraina yang salah, dan itu sebaliknya. Jadi menurut gua tugas kita benar-benar menurut gua jadi kembali seperti masa lalu ya, dimana Indonesia itu namanya berkibar banget di pecahan ex Uni Soviet ya. Kita dipandang mereka, dan begitu juga mereka memandang kita gitu. Istilahnya saling membantu karena historikalnya kita memang kedekatan kita dengan negara pecahan Uni Soviet ya. Dan mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa berhasil mendamaikan mereka. Dan kalau Presiden Jokowi berhasil, itu menjadi salah satu achievement yang menurut gue nggak bakal dilupakan di masa akhir Presiden Jokowi turun ya, kan dia udah 2 periode, dia bakal turun. Dan mudah-mudahan dia jadi bapak bangsa seperti presiden-presiden Indonesia yang terdahulu ya. Jadi menurut gue ini masa akhir jabatan yang bagus kalau misalnya akhirnya perundingan damai dengan yang difasilitasi dengan negara Indonesia bisa berhasil ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama supaya berhasil, bukan untuk hanya Presiden Jokowi, tapi untuk rakyat Indonesia dan rakyat bekas jajahan Uni Soviet yang menurut kita seperti abang dan adik gitu ya. Oke, gitu aja opini gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.